Pemirsa, kehadiran mobil SMK menyihir masyarakat Indonesia. Ya, dan hingar-bingar mobil SMK ini dikhawatirkan tidak berjalan mulus di pasaran karena mendapat ganjalan dari pemerintah maupun pihak swasta. Nah, inilah yang ingin ditembus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengumpulkan ahli hukum untuk mencari terobosan hukum untuk memperkuat kedudukan mobil SMK ini. Mobil SMK bak turun dari langit. Tiba-tiba berbentuk prototip yang kualitasnya tak kalah dengan mobil buatan Korea Selatan atau Jepang. Mobil SMK mencuat dengan kandungan lokal yang sangat tinggi. Meski untuk mendapatkan pengakuan dapat diproduksi secara massal dan dipasarkan, mobil SMK terkendala sejumlah ganjalan. Pemerintah sudah pesimis di kalangan siswa-siswa pembuat mobil SMK bahwa mobil nasional tidak bisa dijual secara massal. Kemunculan mobil SMK buatan anak negeri disambut antusias banyak pihak. Beberapa praktisi hukum mendesak Presiden mengeluarkan instruksi Presiden atau Inpres untuk mendukung produksi mobil SMK. Impres ini berfungsi untuk menjembatani pengadaan barang-barang SMK di instansi pemerintahan. Instansi pemerintahan juga didorong agar menggunakan produk nasional lainnya. Meski diburu, tetap tak berdaya. Pesanan mobil SMK terus mengalir hingga mencapai puluhan ribu unit. Sehingga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI berniat berinvestasi untuk mobil SMK. HIPMI akan menyiapkan 33 dealer penjualan mobil SMK di 30 provinsi di Indonesia. Seusai mencoba mobil SMK jenis double cabin, Ketua Umum HIPMI Raja Sapta Oktohari puas dengan karya mobil SMK. HIPMI akan menjaga konsistensi produk, baik dalam hal servis maupun spare part mobil SMK, sehingga kualitas produk hingga ke pasca jual dapat selalu terjaga. Tim Liputan Metro TV. Iya, itu dia selintas dan mungkin Anda juga sudah naksir-naksir melihat yang tadi mobil hitam itu begitu garang ya modelnya. Keren. Saat ini mobil SMK hanya tinggal merampungkan uji emisinya. Ya, dan untuk uji kelayakan dari Kementerian Perhubungan sudah dilalui dan lolos, namun masih kurang uji emisi yang menjadi bagian dari uji kelayakan untuk mendapatkan sertifikat uji tipe. Jika sertifikat uji tipe ini sudah diperoleh, maka produksi massal pun bisa dimulai. Ya, dan untuk membahas akselerasi mobil SMK, kita juga ini sudah mengundang narasumber yang langsung terjun langsung, bahkan sudah berniat untuk investasi ya. Betul, yang pertama adalah kita sudah mengundang Bapak Joko Sutrisno sebagai Direktur SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Pak ya. Terima kasih sudah di sini, selamat pagi. Dan kemudian juga kalau hanya sekedar konsep tanpa ada nilai bisnisnya kelihatannya susah untuk berkembang. Betul. Kita hadirkan juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Raja Sapta Oktohari. Bung Okto, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih dari sini. Ya, saya ingin bertanya dulu ke Pak Joko. Sebetulnya Pak Joko, apakah memang mobil nasional, baik itu produk SMK yang dari Solo ataupun dari Magelang ataupun dari Malang, memang bertujuan untuk menciptakan mobil nasional atau memang ada tujuan lain dari Kementerian Kebudayaan untuk memberdayakan anak-anak SMK? Seperti apa sebetulnya Pak? Sebenarnya ada dua misi besar kita. Yang pertama sebenarnya kita ini mengantisipasi kekurangan lapangan pekerjaan bagi lulusan SMK. Jadi di awalnya itu belajar membuat komponen supaya anak-anak bisa juga bekerja membuat komponen sendiri dan dipasokkan. Tapi akhirnya berkembang juga bahwa setelah bisa bikin komponen, bikin engine, kemudian bikin chassis, kemudian bikin body, dan akhirnya bisa jadi mobil. Nah, kita boleh mimpi juga, one day kalau ada putra-putra Indonesia punya mobil sendiri, bagus juga. Nah, cobalah kita bikin, kemudian para alumni SMK juga membuat entitas bisnis yang namanya PT Solo Manufaktur Kreasi. Mereka yang mengurus perizinan sampai dengan uji emisi ini. Nah, akhirnya sampai pada posisi seperti ini bahwa nomor induk pencatatan nomor induk kendaraan sudah kita peroleh, izin produksi juga sudah kita peroleh, kemudian uji kelayakan struktur sudah, kemudian keselamatan juga sudah, tinggal satu lagi masalah emisi. Nah, mudah-mudahan emisi bisa kita selesaikan dalam waktu dekat. Jadi memang mimpi juga artinya kita pengen punya mobil karya anak bangsa. Pak Joko, pertanyaan besar ini kapan nih kita bisa beli SMK? Kita merencanakan sebenarnya Agustus sudah ada yang bisa dibeli. Agustus ini ya? Oke, kalau begitu saya ke Mas Okto nih. Mas Okto, Anda dari HIPMI, kok bisa berani-beraninya langsung melirik SMK dan berjanji akan membuka dealer di semua provinsi di Indonesia?
Potensinya di mana sih sebenarnya yang bisa dilihat? Sebetulnya kami dari HIPMI yang kami tertarik adalah euforia yang luar biasa terhadap produk dalam negeri. Dan ini yang sebetulnya yang kami dukung, bahwa ada anak bangsa yang mampu dengan kreativitasnya menciptakan produk, dalam hal ini adalah mobil. Tentunya bukan hanya mobil. Dan luar biasa gitu. Ternyata kita coba, kita lihat barangnya. Saya lihat, saya tanya-tanya, saya pegang-pegang, baru saya naikin. Bagus ternyata. Kemarin ya itu yang tadi kita juga ambil gambarnya. Nah, tadi kalau nanya mau beli, ntar dulu. Harus tunggu, indennya masih ada sekitar 4 ribuan. 4 ribuan? Ya, bisa langsung beli. Sementara untuk skala produksi dalam 1 bulan bisa produksi berapa mobil? Kalau semua SMK dan mitranya bersama-sama, sebenarnya dalam 1 bulan dengan mini plan yang sudah ada sekitar 300-an. 300-an. Ini tapi untuk seluruh SMK di Indonesia? Atau? Ini untuk 33 SMK. Oke. Nah, kalau HIPMI sebetulnya ketika melihat hal ini, selain kebanggaan sebagai nasional, tentunya sebagai pengusaha kan juga melihat ada potensi keuntungan tentunya. Nah, kalau melihat dari kesanggupan SMK untuk bersaing dengan mobil-mobil yang sudah established sebelumnya, Anda melihat ada ke arah situ tidak, Bung Okto? Kayaknya kita kejauhan kalau gitu. Gini, Indonesia itu penduduknya ada hampir 240 juta gitu, dan itu pasar yang besar. Sedangkan SMK ini bayi yang baru lahir, dan ini pun bukan industri besar gitu. Ini masih industri rumahan. Jadi kalau kita berbicara ya mungkin nanti tahun 2026 atau tahun 2000 berapa itu mungkin bisa gitu, tapi bukan sekarang. Nah, yang sekarang justru kami bersama-sama dengan pihak PT SMK, bukan SMK-nya, tapi PT SMK itu ingin mencoba menjaga sustainabilitas dari produk ini gitu. Kalau kan orang kan sekarang banyak yang nanya, banyak orang-orang yang pesimis dibilang, wah nanti gimana after salesnya, bagaimana? Akhirnya hadir untuk itu gitu. Oke, jika kita ingin tahu juga kisaran harga, pasti tadi sudah ada 4 ribuan yang inden, kisaran harga berapa nih, dari berapa ke berapa? Ada yang 50 jutaan, ada yang 100 jutaan. 50 jutaan itu yang model apa? Mini truck. Yang mini truck. Mini truck ya, oke. Untuk pemirsa Anda juga bisa ikut partisipasi di 02158322. Pasti Anda ingin banyak sekali yang menanyakan, yang mungkin juga mau tanya kalau mau beli kemana begitu. Dan kita juga akan lanjutkan perbincangan ini. Tapi tetaplah bersama kami, selesai jeda berikut ini kami akan lanjutkan perbincangan ini.